Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hai hello sobat cendekia, welcome back to Kurma Kuliah Ramadan bersama Man Insan Cendekia Siang. Bersama saya, Raditya Pradipta sebagai host yang akan menemani Sobat Cendekia di beberapa waktu ke depan bersama narasumber hebat kita yang merupakan ustadz yang cukup terkenal nih di kalangan masyarakat, yaitu merupakan Rois Syuriah MWC NU Tualang, Al-Ustadz Bagus Setiawan SHI MH. Ahlan wa sahlan ya Ustadz. Baik Ustadz, pada episode kali ini ada yang bertanya nih, yaitu dari saudara Rohan Eza yang bertanya bahwa bagaimana sih cara menjadi insan yang unggul selama berada di bulan Ramadan nih Ustadz? Terima kasih Raditya atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Tentunya ayat yang selalu disampaikan untuk orang yang beriman, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau ada panggilan keimanan, itu adalah perintah ataupun larangan. Dua saja, setelah ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak dia perintah, maka dia berupa larangan. Maka yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah perintah, yang dimana kita diperintahkan untuk berpuasa dan ujungnya goal daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, insan yang bertakwa. Seperti yang ditanyakan oleh saudara kita tadi, bagaimana menjadi insan yang unggul. Maka orang yang bertakwa adalah derajat yang paling unggul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Menjalaninya tentunya dengan penuh rasa keikhlasan. Oleh karenanya pada bulan suci Ramadan ini kita dilatih bukan hanya terhadap yang haram, tak boleh disentuh. Bahkan makanan yang kita punya, bahkan minuman yang kita beli, uang kita, hasil jeripayah kita, karena belum waktunya untuk dimakan, kalau belum waktunya untuk diminum, maka sebagai orang yang berpuasa demi menjadi orang yang bertakwa, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hadis lain Rasulullah pernah memberikan kita pesan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka terhadap apa yang dilarang oleh Allah, jangan sampai kita langgar, karena itu adalah larangan. Terhadap perintah, kerjakan semampu kita, sedaya kita. Tapi di bulan suci Ramadan ini kita ditentukan imsak, menahan diri mulai dari subuh sampai azan maghrib. Yang pertama tadi, melaksanakan dengan rasa keikhlasan. Supaya apa? Supaya dapat menjadi orang yang bertakwa. Lalu kemudian perbanyak amal-amal. Bukan hanya kita berdiam diri saja di kamar, di asrama, kemudian di rumah, kemudian tidak melakukan apa-apa. Namun pada bulan suci Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Maka dari itu diturunkan Al-Quran supaya apa? Lebih dekat dengan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalih. Maka barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka nilainya adalah 10 kebaikan. Yang kedua, setelah ikhlas, perbanyak amal. Amalnya apa? Dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman kita, kitab kita. Dan diturunkannya dalam bulan suci Al-Quran. Nah, maka kenapa setelah tarawih kita bertadarus? Maka tadarus itu diambil dari kata darrasa yudarrisu, tadris.
Bukan hanya sekedar membaca. Setelah membaca, diharapkan tahu artinya. Tahu apa arti alhamdulillah, tahu apa arti maliki yaumiddin, tahu apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan sampai surah An-Nas. Setelah tahu artinya, maka paham makna penjelasannya. Membaca, memahami, mengamalkan. Nah, maka derajatnya adalah mengamalkan. Setelah mengamalkan dijaga. Maka kenapa bukan qurra'ul Quran tetapi huffazul Quran? Menjaga. Hafiz itu adalah penjaga. Maka yang dimaksud dengan menjaga adalah membacanya, paham artinya, kemudian paham maknanya dan bisa melaksanakannya. Momentumnya kapan? Di bulan suci Ramadan. Bagaimana menjadi insan yang bertakwa, ikhlas, kemudian dekat dengan Al-Quran, karena itulah petunjuk. Raditya kalau mau ke tempat yang tidak kita ketahui, pakai apa namanya? Google Map. Nah, itu namanya petunjuk. Hidup kita ini nggak lepas dari petunjuk. Kalau Al-Quran bilang ke kanan, ya ke kanan. Boleh nggak ke kiri? Nah, nanti nyasar. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan kali ini, momentum kali ini, kita ikut apa yang dikatakan Al-Quran berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua kesimpulannya, Radit, atas pertanyaan tadi. Yang pertama, lakukan semuanya dengan ikhlas. Jangan lupa berniat puasa. Ingat, niat itu penting karena niat itulah dasar diberikannya pahala. Maka kenapa ada hadis innamal a'malu binniyat. Semua amal dilihat bagaimana niatnya. Maka niat puasa hanya untuk Allah. Yang kedua, lakukan pendekatan dengan Al-Quran. Jika sudah dekat dengan Al-Quran, amal kita semua akan insya Allah menjadi insan yang unggul dan bertakwa. Demikian jawaban dari pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Masya Allah sekali sahabat cendikia, jawaban dari pertanyaan yang ditorehkan oleh saudara Rohan Eza tadi. Baiklah, berarti dapat disimpulkan bahwa selama di bulan Ramadan kita harus memperbanyak amal ibadah dan jangan lupa untuk berlaku ikhlas. Baik Ustadz, mungkin hanya sekian kultum kita pada episode kali ini. Saya Raditya Pradipta sebagai host pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.